Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Munif Nur Istiqomah. Di sini saya akan membahas materi mengenai kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah di bidang keuangan adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk menjaga nilai rupiah dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar, yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter antara lain untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan kesempatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi positif, maka kegiatan usaha atau kegiatan produksi meningkat. Peningkatan produksi akan diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja. Pendapatan masyarakat meningkat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, kestabilan harga. Kondisi ekonomi yang baik akan ditandai dengan tingkat harga barang yang stabil. Harga barang terjangkau oleh masyarakat sehingga daya beli masyarakat meningkat. Kemudian yang terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat dipakai untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan sehingga negara tidak terlalu banyak mengalami defisit. Diusahakan posisinya seimbang, bahkan surplus. Jenis-jenis kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter, yaitu tight money policy dan easy money policy. Yang pertama, tight money policy atau kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual SBI, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Kemudian yang kedua, easy money policy atau biasa disebut dengan kebijakan uang longgar adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan uang longgar ini dapat berupa penurunan tingkat suku bunga, pembelian surat-surat berharga, penurunan cadangan kas, dan kelonggaran pemberian kredit. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah yang diambil bank sentral yang bertujuan memengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter kuantitatif sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka atau Open Market Operation Policy. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga milik pemerintah. Kemudian yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto merupakan suatu kebijakan untuk memengaruhi jumlah uang dan kredit dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Kemudian yang ketiga, kebijakan mengubah cadangan minimum. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan dengan menetapkan jumlah minimum yang harus ada pada bank. Misalnya, bank pemerintah mempunyai uang sejumlah 100 juta. Pemerintah telah menetapkan cadangan minimum 20%, maka uang yang boleh diedarkan oleh bank tersebut maksimum 80 juta. 100% dikurangi 20%, 100 juta. Sehingga cadangan yang harus ada minimum 20 juta, dan ini merupakan persediaan bersih pada bank tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter secara kualitatif dibedakan dalam dua macam,
yaitu pengawasan pinjaman secara terpilih dan persuasi moral. Yang pertama, kebijakan kredit subjektif atau pengawasan pinjaman secara terpilih. Tujuan utama dari kebijakan kredit subjektif adalah memastikan bahwa bank-bank yang memberikan pinjaman dan melakukan investasi yang sesuai dengan harapan pemerintah. Dalam kebijakan ini, penawaran yang dilakukan bukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, tetapi pengawasan dalam hal bentuk peminjaman dan investasi keuangan. Kemudian yang kedua, persuasi moral. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mengadakan pertemuan langsung dengan bank guna meminta bank melakukan langkah-langkah tertentu. Dengan melalui persuasi moral, bank sentral dapat meminta bank umum untuk mengurangi atau menambah keseluruhan pinjaman, mengurangi atau menambah pinjaman kepada sektor tertentu, atau membuat perubahan-perubahan atas suku bunga yang mereka tetapkan atau pinjaman yang mereka berikan. Sekian materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.